wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Azbia Ramadhani dengan NIM 23003. Izin memulai. Saya akan melakukan video EDEMS, yaitu pembacaan EKG. Dimana kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada identitas pasiennya. Itu nama pasien. Kita tulis Tuan H. Lalu usianya 29 tahun dan jenis ininya laki-laki. Lalu tanggal dan waktu pemeriksaan itu pada tanggal 23 September 2023 untuk waktunya jam 8 WIB. Nah, kita lihat dari menilai penempatan EKG-nya. Dimana menilai penempatan EKG-nya ini kita lihat dari lead-nya itu gelombang P sama gelombang QRS dan T-nya itu defleksinya harus dominan negatif di sadapan pertama di sini. Ini positif dilihat, kita lihat di sadapan HVR itu negatif ke bawah. Nah, di sini sudah benar. Kita tulis di sini lead EKG benar. Nah, selanjutnya kita akan kalibrasi. Kita lihat dari amplitudo sama kecepatan kertasnya. Itu kalau yang amplitudo dia 10 mm per M1 mV. Terus kalau misalnya durasinya itu 25 mm per second. Ini sudah betul. Kita tulis di sini amplitudonya dia itu 10 mm per mV dan kecepatan atau durasi kertasnya itu 25. Nah, kita ada regularitas jantung. Nah, kita lihat dari R-nya ya. Dari R di sini kita lihat, kita hitung apakah dia sama jaraknya atau tidak. Kalau di sini dia jaraknya sama. Ada 4 kotak besar. Di sini berarti reguler. Karena sama. Nah, selanjutnya ada frekuensi denyut jantung. Frekuensi denyut jantung itu dari R ke R dari kotak kecil. Kita lihat di sini kotak kecilnya itu berapa? Dibagi 1500. Jadi 1500 dibagi tadi kotak kecilnya ada 22, jadi sama dengan 68 kali per menit. Lalu ada irama jantung. Ini irama jantungnya dia sinus atau non sinus. Kita lihat dari gelombang P-nya harus diikuti oleh satu kompleks QRS dan satu gelombang T. Bisa dilihat dari sini. Ini ada QRS, ini ada P, ini ada T-nya. Berarti iramanya sinus dilihat di semua lead. Nah, selanjutnya dari gelombang P kita lihat dari konturnya. Kalau konturnya ini dia itu termasuk smooth dan monofasik. Kita lihat di lead-nya. Di lead 2 dia P-nya monofasik dan smooth. Berarti kita tulisnya di lead 2. Selanjutnya konfigurasinya dia itu kita lihat di lead 2 sini dan di AVR kita lihat di sini di AVR dia semuanya positif kecuali di AVR dia negatif. Berarti kita nulisnya bisa positif di lead kecuali AVR negatif. Terus durasinya itu kita lihat dari 3 kotak kecil atau 0,12 second. Kita lihat di sini 3 kotak kecil
berarti sudah pas. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Selanjutnya ya atau 0,12 second. Terus amplitudonya itu 0,2 MV. Selanjutnya kita melihat dari interval P dan R-nya. Itu dilihat dari antara P sama R dibagi beberapa lead. Ini ada P, ini ada R-nya. Ada R-nya, dari sini intervalnya itu dia berapa kotak. Terus kalau dilihat ini ada 4 kotak, berarti 4 dikali 0,04 sama dengan 0,16 detik. Nah, selanjutnya kita lihat dari morfologi gelombang QRS. Gelombang Q dulu. Gelombang Q-nya dia nggak boleh ada di V1, V2 dan V3. Kita lihat di sini V1, V2 dan V3 dia nggak boleh ada Q-nya. Di sini kita lihat dia nggak ada. Terus normalnya juga dia kurang dari 0,04 detik. Berarti kurang dari 0,04 detik. Selanjutnya kalau gelombang R dia kita lihat dari dia progresif atau regresif. Kan di sini kita lihat dia termasuk progresif karena garisnya ini yang dari kecil ke besar, dari V1 sampai V6. Terus progresif. Terus gelombang S itu kita lihat dia tuh keterbalikan dari gelombang R, yang dimana dia dari yang besar ke kecil, dari V1 sampai V6 kita lihat. Kalau di sini berarti dia regresif karena dari yang besar ke kecil, regresif. Nah, selanjutnya ada amplitudo gelombang QRS, yaitu kita lihat dari limit-nya. Dia setidaknya harus ada lead satu ekstremitas di R yang lebih dari 5 mm, dan di prekordial itu R-nya 10 mm. Kita lihat dari leadnya yang 1, 2, 3 di sini sama yang di V1 sampai V6. Nah, di sini kita cari yang paling tingginya yang mana. Ini di sini sama di sini. Yang pertama itu tadi kalau yang di lead itu di limnya itu 13 kali 0,1, berarti 13 mm. Sedangkan yang di prekordialnya di V5 tadi itu 16 kali 0,1. Jadi hasilnya 1,5 milivolt. Nah, selanjutnya kita lihat dari rasionya. Rasionya itu kita dihitung RS dari V1 dan V2. Kita lihat dari V1 dan V2 nya, R dan S nya. Normalnya itu harus kurang dari 35. Di sini dia 2/7, dan kalau V2 nya itu 17. Jadi dia terus nanti ditambah jadinya 1,5 MV atau 15 mm. Nah, selanjutnya itu bagian durasi kompleks itu harus kurang dari 0,12 atau harus 3 kotak. Nah, kita lihat dari kompleks QRS-nya. Dari sini dia berapa kotak? Di sini dia cuman 1 kotak aja. 2 kotak. Jadi 0,04 kali 2, jadi 0,08.
detik. Terus aksial jantungnya dia apakah dia normal atau tidak. Kalau di sini kita normal karena dia di range 0 sampai 90. Normal. 0 sampai 90. Lalu kita lihat dari segmen ST-nya, dia kita lihat ST dia itu kita kalikan 4 kotak kecil kali 0,04, jadi 0,16. Dia termasuk isoelektrik. Terus kita lihat gelombang T di lead 1 sama lead 2, defleksinya tadi positif karena ke atas. Terus kita lihat yang AVR-nya dia ke bawah, berarti negatif. Jadi terus ini ada 7 kotak juga, jadi 7 dikali 0,04 sama dengan berarti 0,28. Tadi positif di lead 1 dan 2-nya, sedangkan di AVR-nya dia negatif. Nah, selanjutnya kalau gelombang U dia seharusnya tidak ada. Tadi dilihat itu tidak ada. Karena tidak hipokalmia. Nah, selanjutnya interval QT itu dibagi QT-nya kita lihat di jaraknya di sini 10. Tadi 10 berarti bagi RR nanti 10 kali 0,04 jadi 0,43 second. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan interpretasinya itu dia termasuk irama sinus ritmis normal karena tidak ada abnormal dari EKG tersebut. Begitu. Mungkin sekian saja dari saya dari pembacaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.